saya Dr. Gigi Karissa Grani. Like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita dipertemukan kembali dengan Ustadz Wijayanto. Sebelumnya saya menyapa dulu dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Aman, terkendali. Posisi di mana, Din? Saya di Jakarta, Ustadz. Jakarta. Baik, alhamdulillah. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali juga dengan Bu Dr. Karissa Grani MM AAAK. Tapi untuk pada malam hari ini beda momennya karena bertepatan dengan milad pertama grup Tim Hore. Baik, sebelumnya mungkin untuk Bu Dokter sudah mendengar yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Di sini mungkin ada yang mau dipertanyakan atau ada hal yang mau disampaikan kepada Ustadz Wijayanto. Saya persilakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman. Sehat selalu Karissa ya. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Cepet banget ya Pak Ustadz ini waktunya gitu ya, padahal iya, menarik sekali pembahasannya. Padahal itu baru pengantar itu. Harusnya saya mau bicara 10 poin, ini baru dapat 2 poin udah selesai waktunya. Enggak apa-apa, itu strategi marketing biar Karissa selalu bisa join terus ya. Iya betul. Amin. Kajian berikutnya Ustaz insyaallah. Iya. Iya, amin insyaallah. Izin Pak Ustadz ada 2 pertanyaan, mungkin kalau bisa mungkin pasti waktunya panjang sih, cuma mungkin saya tertarik ini tadi Pak Ustadz baru nyatet 1 ya Pak Ustadz, yang salah satu yang harus kita jaga dalam menjalin kebersamaan tadi sifat sabar ya, poinnya baru 1 itu tadi. Mungkin ada hal lain Pak Ustadz yang harus kita jaga, itu yang pertama selain sifat sabar tadi. Yang kedua mungkin ada kiat-kiat khusus Pak Ustadz kalau dalam perbedaan pendapat tapi bisa kita tetap menjalin kebersamaan gitu. Ya, sekian itu Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Pertama sabar, yang kedua wana nafsa anil hawa, yaitu menjaga nafsu, mengendalikan nafsu. 2 itu tadi. Ya, setelah sabar maka pengendalian nafsu. Nafsu apa? Nafsu terhadap dunia. Oh iya. Nah, maka yang ketiga adalah dzikrul maut. Orang itu untuk menjaga kebersamaan ingat kepada kematian dan menyiapkan bekal untuknya supaya kita jadi al-kayis. Al-kayis adalah orang yang cerdas. Kata Nabi, orang yang cerdas, al-mikyas atau al-kayis itu bukan profesor doktor. Orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan menyiapkan bekal untuknya. Karena mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah akuntum amwatam sumayuhyikum sumayumitukum sumayuhyikum suma ilahi turja'un. Ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Dulu Karissa itu mati. Dulu mati, terus dihidupkan di kandungan. Itu lanjut. Ulang. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu dan kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dulu Karissa itu mati. Terus dihidupkan di dalam kandungan. Hidup kandungan dilanjutkan ke dunia, besok nggak lama lagi juga mati. Insya Allah nggak sampai 100 tahun lagi Karissa mati. Habis mati dihidupkan lagi. Mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Kita sudah mengalami 2, tinggal nunggu yang 2. Kita pernah mati, kita pernah hidup sekarang, dan nanti nunggu kematian, dan nanti ada kehidupan. Setelah kematian ada kehidupan yang abadi. Dari sisi ini, maka orang yang al-kayis, dia selalu ingat kematian yang apa bekal kita untuk kehidupan yang kedua. Itu untuk mengendalikan kita supaya tetap menjaga kebersamaan. Itu. Nah, bagaimana kalau beda pendapat? Imam Abu Hanifah menasihati begini Karissa. Pendapat saya benar,
tapi mungkin masih ada salahnya. Maka introspeksi. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin ada benarnya. Maka kita koreksi kembali. Nah, itu sikap yang harus kita bangun. Gitu. Ya, jadi semuanya ya. Yang penting kita tetap bersaudara, beda pendapat itu pasti. Ya, karena tidak mungkin, memang disengaja oleh Allah. Sekarang dibaca surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48, Allah sengaja tidak menjadikan umat itu satu. Jadi pasti berbeda. Saya dengan Karisa pergi bareng aja, nanti beda kok. Ada apa, mau pesawatnya apa, makannya apa, beda terus. Manusia itu pasti ada perbedaan. Padahal bapaknya sama, ibunya sama. Tapi menentukan menu di restoran aja dibikin sama, susahnya luar biasa. Baru selera makan, apalagi pikiran, ya, apalagi pemahaman. Sekarang dibaca surat Al-Maidah ayat 48. Yang penting kita harus fastabiqul khairat. Yang penting berlomba-lomba kebaikan. Kalau beda pastilah, perbedaan itu di antara pasti ada. Yang penting kita berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Ayo dibaca Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dari janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, ulangi dari kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki ini diulangi, yuk. Bentar Ustaz. Ya, kalau Allah, betul itu. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadanya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya. Allah ingin menguji kita. Kalau Allah menghendaki, dijadikan satu umat saja. Umat Islam semuanya, Muhammadiyah semuanya, atau NU semuanya, atau apapun semua. Tapi enggak. Allah menghendaki berbeda supaya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Mana yang lebih baik? Mungkin Karisa sholatnya bagus, tapi sedekahnya kalah dengan saya. Mungkin saya sholatnya bagus, sedekahnya kalah dengan Sahlan. Sedekahnya bagus, tapi baca Qur'annya kalah dengan Pak Taufik. Baca Qur'an supaya lomba dalam kebaikan dari semua pintu, kita ingin cari jalan surgawi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti keterangannya to be continue. Gitu ya Karisa. Yang penting ikut saya terus, masukkan di IG saya @ustadzwijayanto.official. @ustadzwijayanto.official supaya terus bisa bergabung dengan kajian-kajian saya. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Masih ada satu lagi? Dua lagi, boleh? Alhamdulillah. Baik, jazakillah khair Bu Dokter atas kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Dokter? Atau ada yang mau disampaikan? Cukup Mbak Dini, terima kasih. Mungkin yang lain. Oke, baik Bu Dokter. Jazakillah khair Bu Dokter atas waktunya pada malam hari ini, kehadirannya Bu Dokter ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu bersama tim Hore lagi ya Bu Dokter. Jadi jangan pernah bosan. Bu Dokter Karisa, keep kontak dengan saya ya. Ya, Pak Ustadz. Sesekali saya yang konsultasi kesehatan sama dokter. Ya. Silakan, Pak Ustadz. Betul, Mas.